Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembelahan sel prokariotik dan eukariotik. Sebelum itu, perlu kita ketahui pengertian dari pembelahan sel. Nah, pembelahan sel adalah sebuah proses di mana sel induk membelah atau membagi dirinya menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan secara langsung atau prokariotik dan pembelahan tidak langsung atau eukariotik. Pembelahan secara langsung atau prokariotik biasa disebut sebagai amitosis atau pembelahan biner, yaitu pembelahan yang berlangsung secara sederhana dan spontan. Adapun tahap yang dilalui pada pembelahan biner yaitu tahap karyogenesis dan sitokinesis. Selain itu, pembelahan biner pada organisme prokariotik pada umumnya terjadi pada sel bakteri. Adapun proses pembelahan biner pada sel bakteri diawali dengan penggandaan atau replikasi materi genetik sehingga materi genetiknya menjadi dua. Proses penggandaan materi genetik pada bakteri ini dikenal dengan istilah karyogenesis. Selanjutnya, setelah proses karyogenesis selesai, maka tahap pembelahan bakteri akan dilanjutkan dengan tahap sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, di mana setelah terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis ini, maka akan dihasilkan dua sel bakteri yang bersifat identik. Selanjutnya, proses pembelahan sel eukariotik. Pada pembelahan sel eukariotik terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Nah, sel anakan ini mempunyai karakter yang identik secara genetik dengan sel induk. Adapun jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan ini adalah diploid. Dan juga pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatis pada makhluk hidup. Proses pembelahan mitosis terdiri atas 4 tahapan, yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Perlu diketahui juga bahwa pada tahap akhir pembelahan mitosis yaitu tahap telofase umumnya selalu diakhiri dengan tahap pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Tahapan yang pertama pada pembelahan mitosis yaitu tahap profase. Pada tahap ini membran inti mulai rusak sehingga menjadi fragmen atau serpihan-serpihan. Nah, dari serpihan-serpihan ini akan membentuk benang kromatin. Lalu kromatin akan memadat sehingga membentuk kromosom yang akan menuju ke titik tengah sel. Tahap yang kedua yaitu tahap metafase. Pada tahap ini, benang gelendong mulai nampak jelas. Kemudian, kromosom akan berjalan sejajar pada bidang pembelahan atau ekuator. Lalu, benang-benang tersebut akan muncul hingga ke kutub, akan tetapi tidak akan melekat pada sentromer. Lalu, sentromer akan melakukan pembelahan sehingga membentuk suatu kromatid yang kemudian akan membentuk kromosom tunggal. Selanjutnya tahap anafase. Pada tahap ini, kromatin saudara dari setiap pasangan memisah dan akan menuju ke kutub yang berlawanan. Pada akhir metafase ini, kedua kutub sel mempunyai jumlah kromosom yang sama. Dan tahap terakhir yaitu tahap telofase. Nah, pada tahap ini, kromosom sudah terletak pada kutub. Kemudian nukleus atau inti sel yang rusak tadi akan muncul kembali. Lalu kromatid akan menghilang pada saat sitoplasma menebal. Setelah itu, membran yang ada pada sel akan memisah dari dua sel yang ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu proses pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis adalah suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan pada pembelahan meiosis ini adalah haploid.
Kemudian, pembelahan meiosis sendiri terjadi melalui dua proses, yaitu proses meiosis 1 dan proses meiosis 2. Pada proses meiosis 1 biasanya akan terjadi proses reduksi kromosom, sedangkan pada proses meiosis 2 ini merupakan pembelahan sel secara mitosis yang sesungguhnya. Adapun tahapan proses meiosis 1 diawali dengan tahap profase 1. Pada tahap ini, benang-benang kromatin akan mengalami suatu proses pemendekan dan penebalan sehingga dapat membentuk suatu kromosom. Nah, setelah kromosom terbentuk, maka akan melangkah ke tahap yang kedua, yaitu tahap metafase 2. Di mana pada tahap ini kromosom homolog mulai tersusun rapi pada bidang ekuator dan juga kromosom ini tersusun pada bidang metafase. Selain itu, serat spindel melekat pada 2 sentromer pada masing-masing kromosom homolog. Selanjutnya yaitu tahap anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu, pada tahap ini juga akan terjadi proses reduksi kromosom. Dan tahap terakhir yaitu tahap telofase 1. Pada tahap ini, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang namanya sitokinesis. Nah, sitokinesis ini merupakan kondisi ketika sitoplasma dari sel eukariotik membelah menjadi 2 sel anak. Proses yang kedua yaitu proses meiosis 2 diawali dengan tahap profase 2. Pada tahap ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Selanjutnya tahap metafase 2. Pada tahap ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Kemudian, mulai tersusun juga benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap telofase 2. Pada tahap ini terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatid yang sudah terpisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap telofase 2. Pada tahap ini, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi pembelahan sel prokariotik dan eukariotik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.